Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS saya yang saya kerjakan dengan judul mengurangi dampak senjangan digital di era revolusi industri 4.0 dengan metode pendekatan deduktif berbasis teknologi. Jadi yang saya ambil di sini ialah kenapa masih terjadi masalah digital divide dan digital knowledge pada zaman seperti ini. Saya ambil kesimpulan yang pertama, saya akan memilih pada digital knowledge. Kenapa digital knowledge masih berperan penting, masih menjadi masalah titik pola ukur di Indonesia? Pertama, karena setiap pendidikan yang ditempuh itu harus melalui standarisasi. Kenapa melalui standarisasi? Karena tolak ukur bagi bangsa ini ialah barang siapa yang telah mengikuti ujian nasional, maka dia baru memenuhi standarisasi kelulusan. Nah, bagi daerah-daerah yang masih belum terjangkau seperti daerah-daerah di perbatasan yang ada di Indonesia, baik itu di ujung-ujung Indonesia atau di pulau-pulau terpencil, itu masih minim yang namanya pendidikan atau pengetahuan. Jadi di sini pada dasarnya Indonesia itu menurut pendapat saya pribadi itu masih kurang menerapkan pada industri 4.0 ini. Yang mana industri 4.0 ini seharusnya menerapkan pendidikan itu berbasis teknologi. Dan dapat saya simpulkan bahwa teknologi sekarang ini sudah canggih. Yang pertama, kita bisa membuat literasi video atau literasi pendidikan digital melalui jejaring sosial. Contohnya saja TikTok, Instagram, habis itu Facebook. Tetapi lalainya pemerintah ini ialah kenapa pemerintah itu terlalu fokus untuk mengembangkan infrastruktur daripada memberikan literasi pendidikan digital terlebih dahulu. Karena saya rasa zaman sekarang ini globalisasi sudah mencakup ke seluruh dunia. Jadi yang kami takutkan bagi bangsa ini ialah ketika mereka mendapatkan internet atau jaringan sosial ke daerah-daerah terpencil seperti itu tanpa mendapatkan pendidikan terlebih dahulu, saya rasa mereka akan menjerumus ke hal-hal negatif. Contohnya dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Kemudian mungkin saran saya kepada pemerintah itu agar turut aktif dalam memberikan knowledge atau pengetahuan dan saya tahu bahwa pemerintah juga mengeluarkan gagasan yaitu satelit Satria yang terdapat kalau tidak salah 11 stasiun yang ada di bumi ini. Jadi saya rasa 11 stasiun itu terdapat di perbatasan yang ada di ujung-ujung pulau Indonesia seperti Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah Jawa. Jadi saya rasa dengan adanya infrastruktur baru ini, saya harap pemerintah itu turut juga mendeklarasikan yang namanya literasi pendidikan secara digital ini, sehingga dapat mengurangi digital knowledge. Yang saya maksudkan di sini ialah perkembangan teknologi sekarang kan sudah canggih. Jadi kenapa tidak pemerintah itu membuat seperti animasi, seperti video-video yang berisikan literasi dengan berbagai media sosial. Saya rasa manusia itu lebih cepat menangkap apa yang digambarkan daripada apa yang diajarkan melalui tulisan-tulisan maupun buku. Saya telah membaca-baca dari beberapa artikel bahwa literasi pendidikan di Indonesia ini masih sangat kurang menurut saya, apalagi di era industri 4.0 ini. Ada beberapa daerah yang sudah memenuhi atau tidak terjadi digital divide atau kesenjangan teknologi. Namun di daerah tersebut masih mengalami namanya knowledge divide, yang artinya berarti daerah tersebut tuh belum menguasai atau belum menghasilkan yang namanya itu poin-poin penting yang termaktub dalam ide-ide pemerintah, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan pendidikan, yang artinya berarti kita
sebagai bangsa dan sebagai warga negara itu masih belum mampu lah, intinya belum mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di ujung-ujung atau yang masih mengalami kekurangan kesenjangan pengetahuan intinya. Kemudian menurut saya kenapa sangat banyaklah terjadi masalah knowledge divide ini. Pertama, permasalahannya ialah setiap anak atau setiap daerah itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah, khususnya di Pulau Sumatera itu, yang memang nyatanya itu tidak menerima cakupan dari dunia luar. Nah, ini mungkin menjadi problematika di mata pemerintah. Tapi menurut pemerintah daerah itu harus turun tangan. Dan menurut saya pribadi, seharusnya pola pikir mereka itu yang harus kita rubah. Contoh saja, jika kita menyukai tim bola, contoh saja Manchester United, saya mengetahui legenda-legenda Manchester United, tetapi saya mencari tahu itu terlebih dahulu, dan saya mempelajari itu karena minat dan bakat saya, karena kayak rasa ingin tahuan saya. Jadi seharusnya pemerintah itu harus membuat berbagai daerah yang memang pola pikirnya itu tidak menerima dunia luar. Seharusnya pemerintah itu harus meluncurkan ide-ide kreatif yang membuat daerah tersebut itu mau mencari tahu apa sih yang ada di luar daerah tersebut, apa sih yang ada di Indonesia, apa sih yang dapat kita pelajari. Jadi itulah problematika yang terjadi sekarang. Kemudian digital divide, kesenjangan digital ini sangat susah lah untuk dihadapi, apalagi infrastruktur jalan yang masih menjadi minim atau masih dalam pembangunan di Indonesia ini. Dan dengan adanya satelit Satria tersebut, apakah satelit tersebut itu menjadi solusi dari digital divide yang ada di Indonesia ini? Menurut saya itu belum tentu, karena digital divide itu sendiri ialah cara untuk memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar tanpa menjerumus kepada hal-hal negatif. Rasa ingin tahu seseorang apabila telah memegang internet itu, maka mereka tidak tahu apa yang baik dan benar. Contoh saja sering terjadi kasus hoax. Dan kasus ini sering terjadi. Dan bahkan orang-orang awam pun atau orang-orang kota pun masih terkena imbasnya. Kemudian kasus penipuan, apalagi di internet khususnya. Di internet itu, saya rasa internet itu adalah dunia yang paling kejam. Karena di internet juga kita bisa mendapatkan korban bullying. Kemudian di internet juga kita seperti dapat ada pepatah yang mengatakan bahwa perkataan itu lebih tajam daripada pembunuhan. Dan menurut saya di internet juga adalah hal yang lebih kejam daripada perkataan, karena setiap orang tuh bisa bebas berpendapat dan kita tidak perlu mencantumkan nama lengkap kita, tidak perlu mencantumkan alamat domain kita hanya bisa memberikan anonim. Dan itulah mengapa pentingnya literasi digital, kemudian literasi knowledge, agar menghindari yang namanya terkena UU ITE. Jadi dapat disimpulkan dari penggalan yang saya katakan di sini ialah pentingnya pendekatan secara deduktif, yang artinya pemerintah itu harus memberikan gambaran-gambaran sebagai solusi untuk mengatasi digital divide dan digital knowledge. Gambaran-gambaran ini bisa berbentuk dalam animasi. Contoh saja di TV sekarang kita kan banyak animasi, tapi kalah pamor dengan yang namanya sinetron. Dan saya yakin bahwa orang yang berada di kota-kota itu belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang mengalami digital divide dan digital knowledge. Kemudian ada kata-kata presiden pertama kita itu, beri saya 10 pemuda dan akan kuguncang dunia.
Dan apabila 10 pemuda ini adalah salah satu dari, bukan salah satu, kemungkinan 10-10-nya itu ialah berasal dari orang yang terkena imbas dari digital divide dan digital knowledge, apakah bakal menguncang dunia? Saya rasa tidak. Karena menurut Institut Soekarno sendiri ialah dia menginginkan pemerataan, baik itu dari pendidikan, teknologi, maupun hak asasi manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila kita ingin mencantumkan dari kata-kata Bapak Insinyur Soekarno tadi, beri saya 10 pemuda dan akan saya guncang dunia, maka Indonesia membutuhkan literasi digital, baik itu literasi digital perihal pengetahuan, pendidikan, dan hal-hal lain itu secara pemerataan. Dan itu juga termasuk dalam undang-undang bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Kemudian setiap warga negara juga berhak mendapat fasilitas negara. Jadi pesan singkat yang dapat saya simpulkan di sini ialah bagaimana cara pemerintah itu memberikan edukasi melalui jejaring sosial yang sangat trending sekarang, kemudian memberikan gambaran-gambaran beserta animasi. Saya rasa animasi-animasi Indonesia itu sudah mendunia. Dan apabila kita tuh harus memperbanyak perihal-perihal bergambar daripada tertulis. Saya rasa orang lebih suka komik daripada novel, tetapi ada juga yang menyukai novel daripada komik. Tetapi kebanyakan orang tuh lebih menerima gambaran daripada tulisan yang tebal. Digital divide dan digital knowledge ini musuh terbesar bagi bangsa ini, apalagi bagi negara Indonesia yang banyak kepulauannya ini. Dan saya juga menanggapi program pemerintah yang ada di kampus Merdeka itu, yaitu Bina Desa dan Wira Desa. Saya sangat ekspresif mengenai adanya program tersebut ialah karena program tersebut ingin mengembangkan kembali daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh pemerintah, dan itu ditujukan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sendiri, saya mengajak teman-teman untuk mari kita membuat atau berekspresi terkait dengan membuatlah kita animasi mengenai literasi pendidikan, buat animasi mengenai apa saja dampak-dampak negatif dari teknologi, dan mengajak orang dari daerah-daerah yang memang masih kekurangan teknologi maupun pengetahuan untuk mengubah pola pikirnya dengan menerima yang namanya dampak globalisasi ini, ataupun mengurangi yang namanya digital divide dan digital knowledge. Sekian pendapat dari saya pada UTS kali ini. Disclaimer dulu, saya tidak mengatasnamakan diri saya pribadi baik atau instansi-instansi manapun itu jelek, tapi saya di sini sebagai mahasiswa ingin memberikan pendapat saya pribadi dan memberikan pendapat mengenai bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menanggulangi yang namanya digital divide dan digital knowledge di Indonesia. Sekian, saya tutup. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Nun wal falami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.